Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini saya bersama dua orang santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran MTS Muhammadiyah Serumbung. Yang satu namanya siapa, Mas? Tito Ekananda. Tito Ekananda. Kelas berapa di MTS? 7. Kelas 7. Mbak? Sylvia Ilma Sifa Zikri. Mbak Sylvia ya. Panggilannya Mbak Sifa. Nah, Mbak Sifa kelas berapa? 7. 7. Sudah hafal berapa juz? 2,5 juz. 2,5 itu depan atau belakang? Belakang. Oh, belakang. Mas itu berapa? 2,5. 2,5. Jadi ini baru kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Sudah hafal 2,5 juz ya. Artinya juz 30 sudah hafal, juz 29 sudah hafal, juz 28 itu tinggal separuhnya lagi. Nah, tentu nanti kalau semakin naik kelasnya itu akan semakin bertambah lagi. Mas Tito, coba saya tak dengar baca surat Al-Qalam ayat 16 sampai 22. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanasimuhu 'alal hurtun. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunha musbihin wa la yastasnun fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun fa asbahat kasarim fatanadaw musbihin anildu ala harsikum in kuntum shorimin. Luar biasa, alhamdulillah ya. Jadi saya penggal di tengah langsung bisa membaca. Mbak Sifa, sekarang kamu baca ayat ke-20 surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yasurukum min dunir rahman innal kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Alhamdulillah, Mbak Sifa juga luar biasa. Mbak Sifa rupanya mana? Keratinan Serumbung ya. Kalau Mas Tito? Banjarharjo Kalibawang. Banjarharjo Kalibawang Kulon Progo. Jadi Pondok Pesantren Tahfidzul Quran MTS Muhammadiyah Serumbung ini menerima santri dari berbagai daerah, baik yang di Serumbung sendiri maupun di luar Magelang, itu semua bisa diterima. Insya Allah anak-anak yang kita didik di sini kelak akan menjadi generasi pewaris Al-Quran. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, dalam surat Fatir ayat 32 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Ayat ini menjelaskan bahwa kami telah mewariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi yang ditunjuk oleh Allah sebagai pewaris Al-Quran itu hanya hambanya yang terpilih. Nah, para pewaris Al-Quran itu kategorinya
bisa dikelompokkan menjadi 3 kategori. Atau bisa disebut kita dengan 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang kelas pertama, yang paling rendah, itu yang disebut oleh Al-Quran dengan Dzolimul li nafsihi, atau orang yang menzolimi diri sendiri. Kemudian yang kedua, Muqtasidun. Muqtasidun itu orang yang pertengahan, atau orang yang cermat, orang yang teliti, ya. Kemudian yang ketiga, yang paling tinggi, itu yang disebut dengan sabiqum bil khairat biidnillah. Orang-orang yang terlebih dahulu atau bersegera di dalam berbuat kebaikan. Nah, saya berharap anak-anak kita yang belajar di PPMTG MTS Muhammadiyah Serumbeng itu kelak betul-betul menjadi generasi pewaris Al-Quran yang sampai pada kelas 3 ini, bukan hanya kelas 1. Dzolimul li nafsihi yang pertama, itu orang yang mendolimi diri sendiri. Kalau kita mengacu kepada pandangan Al-Qurtubi, sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Dr. Hamka, maka yang dimaksud kelas 1 itu disebut dengan orang kelas jahil. Jahil itu artinya masih bodoh. Sedangkan yang kelas 2, yang muqtasidun itu adalah kelas muta'alim, pembelajar, orang-orang yang sudah mau belajar. Kemudian yang kelas 3, yang sabiqum bil khairat biidnillah, itu adalah kelompok alim, orang-orang yang berilmu. Apa cirinya masing-masing? Orang yang masuk kelas 1 yang disebut jahil itu, di antara tandanya adalah orang-orang yang apabila ada masalah gaweane sambat. Nah, cara Jawa itu nong dintiming sambat, selalu mengeluh gitu. Selalu merasa kurang, selalu raga beneran gitu. Itu kelas pertama. Itu tandanya kalau ada masalah itu gaweane sambat, serba kurang saja. Jadi dulu misalnya ketika masih belum dapat pekerjaan, ketika diajak berjuang itu besok kalau udah kerja. Nah, setelah kerja diajak berjuang masih alasan lagi. Besok kalau sudah nikah gitu. Nah, setelah nikah diajak berjuang, besok kalau punya anak. Setelah punya anak, besok kalau anaknya besar gitu. Padahal anaknya besar nyilek keneh gitu. Nah, jadi tidak pernah berjuang kalau seperti itu. Atau yang jadi pegawai besok kalau udah pensiun. Jadi senangnya itu beralasan saja, merasa tidak cukup untuk bisa berjuang. Nah, ada orang yang seperti ini. Maka kalau ada orang seperti ini kelasnya adalah kelas jahil. Karakter kedua orang jahil itu adalah sukanya itu komentar. Jadi apa-apa dikomentari. Nek cara Jawa malah disebut dengan gaweane nyacat gitu. Nyacat orang. Jadi orang lain selalu dilihat kekurangannya saja. Jadi kalau ada anak-anak kita baca Quran tadi, itu yang dicari kekurangannya. Padahal kelebihannya jauh lebih banyak gitu. Itu jadi kalau orang bodoh itu sukanya nyacat gitu. Maka pemirsa yang berbahagia, kita harus menghindari sifat-sifat itu. Sebab Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199 memerintahkan pada kita wa'arid anil jahilin. Abaikan orang-orang jahil itu. Abaikan orang-orang yang gaweane sambat karo tukang nyacat. Itu diabaikan. Jangan terlalu banyak melayani orang-orang yang berkarakter ini. Ngeceh-ceh utek gitu. Eman-eman energi kita, tenaga kita hanya untuk melayani orang-orang yang tidak bisa produktif itu. Nah, termasuk satu lagi, orang jahil itu adalah gaweane nesu. Jadi mudah marah gitu. Jadi seruah-serui ora kebenaran. Nah, itu orang jahil. Nah, maka kita harus senantiasa naik kelas. Jangan hanya berhenti pada kelompok dzolimul li nafsi.
Orang yang pada kelompok dolimul li nafsi, mendolimi diri sendiri itu antara lain juga disebutkan orang-orang ini sudah melaksanakan perintah Allah, tetapi juga masih melaksanakan larangan-larangan Allah. Nah, itulah melaksanakan perintah juga melaksanakan larangan. Nah, maka dia disebut mendolimi diri sendiri. Yang rugi dirinya sendiri. Kalau di dalam lembaga, kadang-kadang di sekolah ada kelemahan, malah disampaikan kepada orang di luar sekolah itu juga termasuk orang yang mendolimi diri sendiri untuk sekolahannya. Maka itu tidak boleh terjadi. Kalau ada orang begitu, berarti dia termasuk kelompok jahil. Nah, mari kita naik ke kelas 2. Kelas 2 itu yang oleh Al-Quran disebut dengan muqtasidun. Muqtasidun itu orang yang pertengahan atau orang yang cermat. Apa tandanya? Nah, orang yang cermat yang oleh Al-Qurtubi disebut muta'alim, pembelajar, orang yang mau belajar, itu diantara tandanya adalah kalau ada masalah sudah tidak sambat, tapi dia sabar. Nah, jadi menghadapi persoalan itu dengan sabar. Nah, orang sabar itu adalah orang yang bisa menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, meskipun aslinya kuat untuk membalas. Kalau kita dihina juga menahan diri untuk tidak membalas hinaan, bukan diam karena tidak kuat, bukan diam karena takut. Kalau diam karena takut itu namanya lemah. Tapi orang yang sabar itu orang yang sesungguhnya punya kekuatan untuk membalas, tetapi dia menahan diri untuk tidak membalasnya. Itu orang yang sabar. Jadi orang sabar itu pasti orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Nah, sabar itu bukan hanya terhadap persoalan yang sifatnya negatif, yang sifatnya tidak kita sukai, tetapi juga persoalan-persoalan yang menguntungkan. Jadi sabar terhadap penderitaan maupun sabar terhadap ketaatan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala itu juga butuh kesabaran. Juga sabar ketika kita mendapatkan anugerah. Supaya apa? Supaya kita bisa menahan nafsu kita, nafsu untuk tidak berpoya-poya. Nah, maka orang yang sabar pasti orang yang kuat. Nah, orang yang sabar itu orang yang bisa belajar dari masa lalu sehingga mendapatkan masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, ini kelas yang paling tinggi. Kelas yang ketiga ini disebut dengan alimun, orang yang sudah punya ilmu, orang yang ilmunya sudah mencukupi, yang disebut sabiqum bil khairat biidznillah, orang yang terlebih dahulu berani menjadi pelopor di dalam berbuat kebaikan. Kalau orang menjadi pelopor itu bukan pengekor. Kalau pengekor itu mudah, orang lain sudah berbuat, kita tinggal mengikuti. Tetapi ini berani memulai ketika orang lain belum melaksanakan, dia sudah berani. Termasuk Mas Tito, ini orang tuanya luar biasa. PPMTQ ini kan belum lama, tetapi orang tuanya berani menjadi pelopor untuk menitipkan pendidikan anaknya di PPMTQ MTS Muhammadiyah Serumbung. Nah, insya Allah ini kalau pelopor itu nanti pasti lebih unggul daripada pengekor itu. Nah, orang yang terlebih dahulu di dalam berbuat kebaikan itu adalah orang-orang yang alim. Orang alim ini adalah orang yang sudah bisa bersyukur ketika ada masalah. Jadi kalau yang kelas 2 tadi sabar, kalau ini malah syukur. Jadi ada masalah itu bersyukur. Karena apa? Karena yakin dengan janji Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan menemukan kemudahan. Nah, ayat ini menarik, diulang 2 kali dalam satu surat. Jadi ketika menyebut kesulitan
menggunakan isim ma'rifat. Tapi ketika menyebut kemudahan menggunakan isim nakirah. Artinya apa? Kita mendapatkan satu kesulitan, kemudian dihadapi, itu akan melahirkan banyak kemudahan. Apa kemudahan yang diperoleh? Di antaranya masalahnya selesai. Tapi di samping masalahnya selesai, kita mendapatkan ilmu baru. Ilmu baru apa? Sekurang-kurangnya cara mengatasi masalah. Nah, sehingga besok kalau ada masalah lagi, itu akan lebih mudah. Nah, ini orang berilmu. Nah, maka anak-anakku ini nanti tolong yang rajin belajarnya. Kalau ilmunya luas, pengalamannya banyak, itu menghadapi masalah itu semuanya akan berakhir dengan mudah dan membahagiakan. Maka kelas 3 dari pewaris Al-Quran itu adalah orang-orang yang sudah tenang dalam kebaikan, tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan, yang dalam hasanah Islam disebut telah memiliki nafsu mutmainnah. Orang yang punya nafsu mutmainnah itu adalah orang yang senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Jika ini dimiliki, maka insya Allah besok termasuk kelompok yang masuk surga dengan undangan VIP. Undangannya adalah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah, jiwa yang sudah tenang, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, kembalilah kepadaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita sekalian semakin bertambah usia, semakin lama berislam kita, semakin lama mempelajari Al-Quran, kita semakin naik menjadi kelas 3. Sehingga betul-betul sampai akhir hayat nanti termasuk kelompok yang memiliki nafsu mutmainnah, yang ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah, sehingga berakhir dengan masuk surga dengan undangan VIP. Nah, mudah-mudahan demikian, dan kita sekalian terus-menerus sekali lagi mempelajari Al-Quran. Anak-anak kita itu sudah mulai dengan belajar membaca dengan bagus, lalu menghafalkan. Nanti pada tingkatan berikutnya tentu mempelajari isi Al-Quran. Nah, setelah kita pelajari, mengenal isinya, berusaha untuk mengamalkan menurut kemampuan kita masing-masing. Maka yang paling penting adalah Al-Quran itu dibaca menghadirkan pahala, dibaca maknanya menghadirkan ilmu, menghadirkan petunjuk, kemudian diamalkan, itu menghadirkan manfaat yang lebih besar lagi. Sehingga kalau kita membaca, memahami maknanya, itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan amal soleh, mendapatkan ilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat yang semakin luas. Nah, sekali lagi, mari kita terus-menerus mulai dari diri kita, kemudian mendidik anak-anak kita dan keluarga kita, sehingga betul-betul menjadi generasi Qur'ani, generasi pewaris Al-Quran, sehingga menghadirkan Al-Quran yang hidup, Quran yang menggerakkan, ya. Jadi Quran yang menyebabkan pembacanya, penganutnya itu bergerak dan beramal soleh untuk mencerahkan dan memajukan umat. Nah, sehingga Quran itu betul-betul bermanfaat secara nyata bagi kehidupan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah
itu mencontohkan kepada kita sekalian agar setelah membaca Al-Quran hidup kita menjadi tercerahkan, bergerak untuk kemajuan umat, sehingga Quran betul-betul bermanfaat untuk umat. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Mas Tito, tetap kerasan di sini ya sampai selesai, sehingga hafalannya semakin bertambah, juga bacaannya semakin bagus. Juga Mbak Siva ya, tetap kerasan toh di sini, tidak akan pindah toh. Nah, kalau kerasan di sini, ajak teman-temannya untuk masuk di sini. Mau nggak ngajak temannya? Siap ya. Nah, jadi kalau membuktikan bahwa Anda kerasan, ya mengajak teman-teman adik kelasnya untuk sekolah dan mondok di PPMTQ MTS Muhammadiyah Serubeng. Saya kira gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.